Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Lampung menggelar sosialisasi layanan administrasi hukum umum atau AHU tentang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Provinsi Lampung, Kamis pagi. Kabid Pelayanan Hukum selaku penanggung jawab kegiatan Ignatius Mangantar Tua Silalahi SHMH menyampaikan bila sosialisasi ini merupakan sarana diskusi sekaligus ajang menambah pengetahuan mengenai proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS di wilayah Lampung. Dengan harapan bisa meningkatkan profesionalisme bagi pembinaan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Menurut Ignatius, sosialisasi ini diikuti 150 PPNS yang berasal dari Kanwil Kemenkumham Lampung, Kantor Imigrasi Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Kantor BPTD Wilayah 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung, Dinas Perhubungan, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Dinas Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tata Ruang PUPR, dan penyidik PNS instansi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini dalam suasana pandemi COVID-19 kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum tentang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Lampung tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya melakukan kegiatan sosialisasi pada hari ini sebagai berikut. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil serta kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 4. Daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor SP DIPA garis datar 013.2.408/822 garis miring 2021 tertanggal 23 November 2020. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai berikut. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana diskusi dan menambah pengetahuan mengenai proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Lampung. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan dengan hasilnya bisa meningkatkan profesionalisme melalui pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas bagi penyidik pegawai negeri sipil. Waktu dan tempat kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni di Hotel Novotel Bandar Lampung. Adapun narasumber pada kegiatan ini, pertama, Direktur Pidana dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Kedua, Kepolisian Daerah Lampung. Ketiga, dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peserta dalam acara sosialisasi berjumlah 150 orang yang terdiri dari pegawai penyidik pegawai negeri sipil dari pertama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kedua, Kantor Imigrasi. Tiga, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung. 4, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. 5, Kantor PPTD Wilayah 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung. 6, Dinas Perhubungan. 7, Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. 8, Dinas Tenaga Kerja. 9, Satuan Polisi Pamong Praja. 10, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 11, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 12, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13, Dinas Kehutanan. 14, Dinas Kelautan dan Perikanan. 15, Tata Ruang PUPR. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah kami ucapkan terima kasih. Akhirnya mohon perkenan Bapak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan ini, serta berkenan membuka acara secara resmi kegiatan sosialisasi ini. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang dihelat di Ballroom Hotel Novotel Lampung ini dibuka langsung oleh PLT Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Ida Asep Somara, BCIP Esos MM. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan Ditjen Ahu sebagai pembina PPNS mewujudkan pembentukan jabatan fungsional PPNS sebagai penunjang dan legalitas PPNS dalam penegakan hukum. Pengalihan jabatan fungsional bagi PPNS ini dalam rangka peningkatan profesionalisme dan jenjang karir PPNS, di mana saat ini ada sekitar 112 PPNS di Lampung yang mengemban berbagai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menaungi tugas dan wewenang PPNS. Suasana yang baik, meskipun di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi pelopor untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, baik untuk diri kita, di lingkungan kantor kita, maupun juga di tengah-tengah keluarga kita. Harapannya kita inilah yang bisa menjadi contoh ya bagi masyarakat kita pada umumnya. Yang saya lihat belakangan ini situasi di luar ya, rasa untuk menjaga dan menunjukkan keprihatinan dengan adanya COVID-19 ini kelihatannya nampak menurun. Tapi di sisi lain kita sebagai aparatur sipil negara hendaklah menjadi terdepan di dalam menyikapi ya situasi dan kondisi pada saat ini. Pada kesempatan ini pula tentunya saya memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para narasumber, pada seluruh peserta untuk bersama-sama hadir ya, di tempat ini dalam rangka sosialisasi bidang administrasi hukum umum berkaitan dengan pembinaan PPNS khususnya wilayah Provinsi Lampung. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai negara hukum di mana hukum dibuat dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa kita. Unsur substansi hukum, unsur budaya hukum juga disebutkan unsur struktur. PPNS merupakan bagian daripada struktur yang sedang kita bangun dalam rangka penegakan hukum. Diatur secara tegas dan jelas di
dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PPNS diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan PPNS dapat melaksanakan tugas penyidikan dalam mengungkap tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Untuk itu diharapkan kepada saudara-saudara sekalian mampu mengembangkan kapasitas, keahlian, dan profesionalisme sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mengemban tugas sebagai PPNS tentu tidak mudah. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus, anggaran maupun sarana prasarana yang memadai dalam mewujudkan integritas dan profesionalisme sebagai PPNS. Terobosan-terobosan baru tentunya sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman dari tindak kejahatan yang sebagian besar dan dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Namun kejahatan saat ini bukan hanya bersifat konvensional, tetapi juga sudah melibatkan dunia maya yang pengaruhnya sangat besar. Hadirin yang saya hormati, kami menyadari dan memahami bahwa pemanfaatan PPNS oleh pemerintah daerah jauh lebih rumit daripada yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Di pemerintah pusat mungkin hanya menggunakan 1 atau 2 peraturan perundang-undangan. Sedangkan PPNS yang berada di daerah mungkin akan menggunakan beberapa atau lebih banyak lagi peraturan daerah, di mana tugas yang diemban pemerintah daerah cukup berat dalam rangka penegakan perda yang dibuat dan berkaitan dengan substansi yang diatur dalam perda tersebut, seperti di bidang ketertiban, keamanan, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Tanpa dukungan PPNS yang profesional dan berintegritas serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, sulit diharapkan bahwa pemerintah daerah akan dapat melaksanakan penegakan hukum atas peraturan daerah yang berlaku. Di samping itu terdapat kelemahan mendasar keberadaan PPNS di daerah, yaitu masih adanya dinas atau instansi yang belum memiliki PPNS. Adanya kerancuan pelaksanaan tugas antara PPNS dan petugas ketertiban umum seperti polisi Pamong Praja. Kurangnya koordinasi baik antara polisi Pamong Praja di lingkungan pemerintah daerah dan instansi maupun dengan penyidik Polri dalam kegiatan penyidikan, dan kurang adanya penyelenggaraan sistem penegakan hukum secara tegas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga perlu sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM kewenangannya adalah memberikan dukungan pembinaan secara administratif, yaitu menerbitkan surat keputusan pengangkatan PPNS, melaksanakan pengambilan sumpah jabatan, dan menerbitkan kartu tanda pengenal PPNS yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian, PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus mempunyai hubungan kerja yang baik dengan kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan. Mengingat luas fungsi dan tanggung jawab PPNS, perlu diperhatikan pola hubungan kerja dengan pejabat atau instansi dan lembaga penegak hukum tersebut. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerja sama dengan Polri dalam menaungi kerjasama PPNS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Direktorat Jenderal AHU sebagai pembina PPNS akan mewujudkan pembentukan jabatan fungsional PPNS sebagai penguatan dan legalitas PPNS dalam penegakan hukum, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan karir secara profesional, peningkatan kesejahteraan, dan otomatis dapat meningkatkan penegak hukum secara profesional. Untuk itu perlu pembinaan secara komprehensif melalui pendidikan baik formal maupun informal dengan para penyidik profesional, dan dengan membentuk jabatan fungsional PPNS akan sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan di bidang pidana yang menjadi kewenangan masing-masing instansi pengguna PPNS dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Harapan saya kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana dan penampung berbagai kendala yang dihadapi oleh PPNS. Serta kami juga sangat berharap masukan-masukan yang bersifat membangun, khususnya dalam rangka pembentukan jabatan fungsional PPNS. Jadi ke depan diharapkan saya pun juga meminta kepada Divisi Pelayanan Hukum untuk membantu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan masukan-masukan tentang prospek jabatan PPNS, penyidik PPNS menjadi jabatan fungsional. Dan dalam waktu dekat juga saya meminta kepada Divisi Pelayanan Hukum fungsi kantor wilayah sebagai law center kiranya disiapkan sarana atau ruangan sebagai sekretariat PPNS, sehingga kawan-kawan dari para PPNS khususnya yang ada di wilayah Lampung bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, dan saya juga minta kepada jajaran Polda Lampung untuk senantiasa juga berkoordinasi dan memberikan hal-hal yang memang berguna dalam rangka pendekatan profesionalisme teman-teman kita yang menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Akhirnya pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi layanan administrasi hukum tentang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dengan resmi saya nyatakan dibuka. Menurut Ida Asep Somarah, bila Kanwil Kemenkumham Lampung bertindak dalam pembinaan administratif dalam pengangkatan dan pemberhentian PPNS, di mana untuk bidang tugasnya ada berbagai bidang, di antaranya penyidik bidang perikanan dan pertanian. Khusus di wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, terdapat penyidik PNS di bidang kekayaan intelektual dan keimigrasian. Dirinya pun berharap agar sosialisasi ini dapat menjadi sarana untuk menampung berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi PPNS hingga bukan terkait PPNS yang sekarang menjadi jabatan fungsional. Pengalihan jabatan atau rencana jabatan fungsional bagi PPNS ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme, di samping juga untuk meningkatkan sebagai jenjang karirnya juga sebagai seorang PPNS. Jadi PPNS itu bukan hanya sekedar tugas tambahan, tapi memang menjadi tugas utama dengan profesionalisme ini. Di Lampung ini terdapat kurang lebih 112 PPNS, di mana mengemban tugas yang beraneka ragam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang menaungi tugas-tugas yang bersangkutan. Harapannya ke depan dengan ada pembinaan ini, di mana kantor wilayah ini sebagai pembinaan secara administratif, mulai dari pengangkatannya, pelantikannya, maupun juga pemberian kartu tanda sebagai PPNS. Dalam substansinya kita pun juga bekerja sama dengan polisi dalam pelatihan dia sebagai seorang penyidik PPNS. Nah, sementara pada saat dia bekerja itu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang memang menjadi dasar dia menjadi PPNS. Misalkan di bidang pertanian atau kalau di kami di Hukum dan HAM sendiri ada PPNS di bidang KI, keimigrasian, seperti itu. Kegiatan yang dimonitori oleh Ignatius Mangantar Tua Silalahi ini menghadirkan 3 narasumber, yakni Direktur Pidana Ditjen AHU Muhammad Yunus Afan, SHMH, Kasib Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung Ferry Efriadi, SHMH, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Fatoni, SHMH. Melalui jaringan virtual, Direktur Pidana Ditjen AHU Muhammad Yunus Afan menyampaikan jika Ditjen AHU sebagai pembina PPNS akan mewujudkan pembentukan jabatan fungsional PPNS agar nantinya dapat meningkatkan karir secara profesional dan kesejahteraannya otomatis akan meningkatkan penegakan hukum secara profesional. Mendapat ada sekitar 3 bulan kalau tidak salah juga melakukan pelantikan di tempat kami Pak, di pembentukan di Jenahwi Pak. Nah, tentu dalam hal ini teknisnya adalah kami berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pusat di Kementerian Pertanian untuk mengubah melalui aplikasi yang ada di
Kementerian Pertanian tentu akan kami terima, itu juga berdasarkan aplikasi juga Pak. Jadi tidak melalui persyaratan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan penugasannya itu tentu kami di sini yang berubah undang-undang yang dikawal oleh Bapak dan Ibu sekalian itu secara teknis nanti kami akan koordinasikan mengenai apa yang Bapak ada pada KTA sekarang tentu bisa lakukan dengan berdasarkan undang-undang yang baru. Nah, dalam hal ini tentu Bapak nanti akan kami informasikan dan tentu nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di divisi pelayanan hukum antar wilayah. Jadi hal apa saja yang kiranya itu bukan hanya berkaitan dengan KTA ataupun dengan undang-undang yang undang-undang lama pada undang-undang yang baru Bapak kawal, tapi dari hal-hal lain itu Bapak juga bisa berkoordinasi dengan kantor wilayah. Ini kemudahan yang barangkali atau terobosan supaya teman-teman yang ada di wilayah ini dalam hal berkaitan dengan syarat-syarat administratif yang ada di PPNS itu maka bisa lebih singkat dalam hal prosesnya. Nanti ada. Sedangkan Ferry Efriadi memaparkan materi mengenai tantangan dan hambatan PPNS dalam melaksanakan penegakan hukum. Ferry mengingatkan agar PPNS menjalin hubungan dan harmonis, bekerja sesuai tupoksi dan menghormati tugas masing-masing. Atau ada 8 lembaga pertengahan, termasuk pos, termasuk yang lain-lain. Tetapi koordinasinya, karena nanti ada teknis di lapangan yang perlu dikoordinasikan, misalnya hal menangkap, menahan, menyita, yang berhadapan dengan itu masih tetap berkoordinasi kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini Polwas. Kalau dalam penanganan berkas perkara yang dilakukan oleh kejaksaan, di sini pastilah banyak hal-hal yang menjadi hambatan, kendala. Saya kasihkan contoh. Berkas yang dikirim ke kejaksaan itu bisa saja dikembalikan oleh jaksa dengan P18 P19. Kadang-kadang berkas yang dikembalikan itu penyidik bisa tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh jaksa. Sementara penyidik PPNS sudah berupaya berjuang untuk melengkapi perkara itu. Bahkan kadang-kadang habis waktu penahanan P21 juga belum turun ke hambatan. Pernah terjadi kemarin di Dinas Perhubungan pada waktu tahanan tersangka habis sudah masuk perpanjangan 20, 30, 40 hari, P21-nya belum keluar. Apa yang harus dilakukan kalau sudah begitu? Terpaksa tersangkanya harus keluar dari hukum. Di sini kita harus ada koordinasi, harus ada strategi untuk menghadapi ini. Kemarin kalau kita mau menahan orang, kalau bisa sebelum orang tersebut kita tahan atau kita mau tahan karena unsur yang terpenuhi, 2 alat bukti terpenuhi, suruh mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan teknis taktis itu sendiri di lapangan. Sementara itu, sebagai akademi, Fatoni memaparkan materi terkait legalitas pelaksanaan PPNS dalam kacamata hukum. Jadi ketika bekerja dia berdasarkan memang tadi ada yang namanya soal masa berlakunya yang tadi berdasarkan undang-undang yang sama apakah masih berlaku sekarang. Barangkali harus ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk penerbitan kartu tanda pengenal PPNS tadi. Lalu ada Permendagri nomor 3 2019 tentang PPNS di lingkungan Pemda. Nah, kalau saya cermati di PP itu dan Permendagri ada instansi apa ya, pembina. Di pembinaan teknis ada kepolisian, kejaksaan agung. Kalau yang operasional di instansi pembina yang
legalitas atau keabsahan tindakan hukum atau perintah tersebut kalau di dalam teori. Jadi setiap tindakan pemerintahan, karena kita negara hukum, harus ada landasan hukumnya. Lalu kita bicara soal aturannya itu apa, atau mana aturannya ketika seseorang atau badan hukum pejabat tata usaha negara ingin mengambil tindakan atau melakukan tindakan. Prinsipnya adalah keabsahan, yaitu menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum. Ini kalau orang pidana jelas ada asas legalitas seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada dasar hukum yang sebelum ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu asasnya yang seringkali tidak benar. Lalu ada tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab antara peserta dan pemateri sosialisasi layanan AHU terkait pembinaan PPNS. Usai menyampaikan materi, Kasih Korwas PPNS di Treskrimsus Polda Lampung, Ferry Efriadi SHMH mengatakan, bila penyidik PPNS harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjalankan kewajibannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Tugas dan wewenang saya kira nggak ada ya. Maaf sebelumnya saya di sini acara ini kan mengundang Bapak Kapolda, berhalangan jadi mewakili Pak Krimsus saya di sini. Jadi kalau menanyakan masalah kewenangan PPNS yang menyeleweng sampai saat ini belum kita temukan yang menyeleweng. Cuman kalau hambatan-hambatan yang melakukan banyak, baik itu dari PPNS, perhubungan, kehutanan, tapi semuanya bisa kita rasakan melalui koordinasi. Karena kendala-kendala khususnya yang pelaku-pelaku yang harus melakukan penangkapan yang mereka tidak bisa melakukan penangkapan, kita yang bisa membantu dengan mengajukan permohonan bantuan penangkapan kita mediasi membantu. Setelah kita tangkap, kita serahkan ke mereka. Mereka meriksa terbukti ada tindak pidana di sana, baru minta bantuan lagi penahanan kita. Pak, PPNS ini kan rencana Dirjen AHU akan menjadi jabatan fungsional ya? Pandangan Bapak sendiri sebagai Korwas PPNS ini seperti apa? Sangat baik sekali, sangat bagus. Karena dengan jabatan fungsional tersebut berarti PPNS tersebut tidak bisa pindah-pindah lagi. Selama ini kan untuk khususnya di dinas, kemudian di kabupaten kota, PPNS itu anggaran untuk melatih satu orang itu mahal. Tetapi setelah jadi PPNS, mereka malah dipindahkan ke yang seharusnya bukan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi dengan fungsional itu mereka sudah dikunci. PPNS itu penyidik, dia hanya penyidik dengan jabatan dan fungsional tersebut. Gitu. Pak, sejauh ini kerjasama penyidik kepolisian bersama PPNS sampai di mana sih Pak? Kalau kerjasama sampai saat ini memang sesuai dengan Perkap 6 tahun 2010. Masalah koordinasi, masalah pembinaan PPNS itu adanya di Korwas. Jadi otomatis karena regulasi mengatur seperti itu, mau nggak mau mereka tetap berkaitan dengan kita, mulai dari pengiriman berkas perkara, kemudian dari penangkapan tersangka. Mereka kan nggak bisa langsung melakukan penangkapan. Yang bisa melakukan penangkapan itu mereka bisa bantuan, kecuali kalau memang regulasi mereka yang sudah bisa melakukan penangkapan sendiri. Tapi yang belum tetap melalui kita. Penangkapan, penahanan sampai ke upaya perjudian yang lain, misalnya penggeledahan atau yang lain gitu kan. Sebagai pengawas dari PPNS, ada berapa sih PPNS di Selampung ini Pak? Kalau PPNS Selampung itu ada 23 lembaga departemen. Semuanya sekitar 149 PPNS. 149? Iya, tapi itu pun ada yang skepnya mati, ada yang masih hidup. Penyebabnya apa? Ya, kalau skep mati itu karena ada masa berlakunya. Oh, gitu. Skep itu ada masa berlakunya. Nah, tadi sudah saya paparkan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi PPNS itu harus merubah skepnya. Tidak boleh dia menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa ada skep tersebut. Tidak bisa digunakan ya Pak? Bukan tidak bisa digunakan, harus menggunakan skep yang dirubah, yang mencantumkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika belum di ini belum bisa ya Pak? Belum ada kewenangan ya Pak? Masih menggunakan Undang-Undang yang dikawal sebelumnya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu baru ya, 2011. Kegiatan ini berlangsung tertib dan lancar dengan mengedepankan protokol kesehatan.
Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.